Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 241080404044 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen sebagai penerapan dari integral. Integral sendiri terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. 1. Integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan kebalikan dari diferensial. Integral ini digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu derivatif atau turunan. Jadi, jika diketahui suatu fungsi turunan, jika kita ingin mencari fungsi asalnya, maka kita dapat menggunakan integral tak tentu. Kedua, integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang memiliki batas-batas dari area tersebut. Kemudian, surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan kepuasan yang diterima konsumen berdasarkan perbedaan antara apa yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk suatu barang dan jumlah yang sebenarnya mereka bayar. Surplus konsumen mencerminkan keuntungan yang didapat atau dinikmati konsumen berkaitan dengan harga suatu barang. Surplus konsumen ini merupakan penerapan dari integral tertentu, karena pada surplus konsumen ini memiliki tentang batas wilayah tertentu. Batas pada surplus konsumen ini adalah harga pasar dari suatu barang. Konsep dasar dalam surplus konsumen yaitu kurva permintaan dan harga menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Konsumen akan membeli lebih banyak barang ketika harga lebih rendah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa penurunan harga mempengaruhi surplus konsumen, yaitu misalnya jika harga beras yang tadinya 6 dibayar oleh konsumen seharga 12.000 per kilogramnya, dan ternyata harga yang diterima konsumen adalah 10.000 per kilogram. Maka dengan harga tersebut, konsumen yang tadinya mungkin hanya mampu membeli 5 kilogram beras dengan harga 12.000 per kilogramnya, sekarang bisa membeli 6 kilogram beras dengan harga 10.000 per kilogramnya tanpa mengeluarkan uang yang lebih banyak. Mereka akan merasa lebih puas karena mendapatkan lebih banyak barang dengan uang yang sama. Inilah contoh bahwa konsumen akan membeli lebih banyak barang ketika harganya lebih murah. Surplus konsumen digambarkan sebagai area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Area ini mencakup nilai yang diterima konsumen melalui harga yang mereka bayar. Pada grafik di samping, pada kurva di samping ini, kita dapat melihat bahwa surplus konsumen itu letaknya di atas harga pasar, yaitu di atas kotaknya ini, dan di bawah kurva permintaan. Dan dapat dilihat pula bahwa jika harga suatu barang itu tinggi, maka permintaan akan barang tersebut jadi rendah atau sedikit. Dan jika harganya lebih rendah, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin tinggi. Rumus untuk mencari besarnya surplus konsumen adalah CS integral CS sama dengan integral FQ, di mana rentang wilayah Q dari 0 sampai ke QE dikurang QE kali PN. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ. Atau bisa juga dengan rumus CS sama dengan integral FP, di mana rentang wilayah P yaitu dari PE atau harga pasar sampai P topi. Contohnya dari surplus konsumen yaitu hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 dikurang 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Maka dari persamaan Q sama dengan 40 dikurang 2P dapat diketahui jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 40. Untuk mendapatkan nilai Q40 ini, kita dapat memasukkan atau mensubstitusikan nilai P yang sama dengan 0 itu pada persamaan Q sama dengan 40 dikurang 2P.
Dan jika Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 20. Karena Q-nya sama dengan 0, maka P sama dengan 20 ini merupakan P kopinya. Dan jika PE atau harga pasarnya itu 10, maka nilai QE-nya itu sama dengan 20. Maka jika harga pasarnya itu 10, maka permintaan akan barang tersebut adalah 20 barang. Besar surplus dari konsumen jika persamaan atau fungsi permintaan dari Q sama dengan 40 dikurang 2P dengan tingkat harga pasar 10, maka CS-nya sama dengan integral FQ, di mana Q rentang wilayah Q adalah 0 sampai QE dikurang QE kali PE. Maka nilai-nilai yang sudah diketahui dapat dimasukkan dalam rumus tersebut, maka akan diketahui bahwa surplus konsumen adalah 100. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.